Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittabi'ahu sabilal huda. Amma ba'd. Pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan jelaskan bagaimana cara mengisi atau menginput kartu prestasi agar semua kartu prestasi seluruh santri terisi dengan cara yang sama, dengan konten yang sama. Baik, langsung saja kita mulai. Kita masuk di database, kemudian kita scroll ke bawah, klik kartu prestasi, kemudian kita ke bawah cari Muslim input data kartu prestasi seluruh santri dalam format spreadsheet. Kita buka di sini. Nah, ini adalah dashboard atau dapur untuk kartu prestasi dari seluruh santri dari kelas 7A sampai dengan 9F, santri putra dan putri. Sekali lagi kita sampaikan bahwasanya halaman ini adalah halaman kolaboratif, artinya semua kita bisa mengakses kerjasama. Oleh karenanya sekali lagi kita harus hati-hati, jangan sampai ada data yang berubah atau kita klik kehapus misalnya gitu ya, karena nanti akan mempengaruhi data orang lain ya, data orang lain akan bisa hilang ya. Maka kita harus hati-hati supaya tidak ada data dari kartu sesantri lain yang terhapus atau berubah isinya. Baik, langsung saja kita contohkan di sini, misalnya kelas 7D misalnya, 7D di sini. Nah, kita ambil satu contoh misalnya Virus Amira misalnya. Biasanya santri kita Virus Amirah Ali misalnya. Ini adalah halaman spreadsheetnya. Sebelum kita mengisi, kita ubah dulu, cek dulu hurufnya. Untuk judul ini hurufnya 12, kita ubah ke 12 ya. Di tadi 11 kita besarkan jadi 12. Kemudian huruf yang lainnya dalam tabel dan juga di isian ini 11. Ini udah 11 betul. Nah, ini masih 10 ya. Kita ubah dulu caranya supaya sekali ubah jadi semuanya berubah. Kita klik di angka 5, akan terblok semuanya sepanjang ke kanan. Kemudian kita tekan Shift dan Ctrl F bersamaan ya. Kita klik dua-duanya, kita tahan. Kemudian tekan tanda panah yang ke bawah. Nah, sekali pencet ini semuanya akan sampai ke bawah, ini akan terblok semuanya. Kemudian ini kita ubah jadi 11 ukurannya. Kita cek. Nah, ini sudah 11 ukurannya. Ini ukuran standar kartu prestasi kita supaya tidak terlalu kecil ketika dilihat oleh wali santri. Baik, yang pertama ini ya, kita sepakati untuk ukuran fontnya 12 di judul dan 11 di isiannya. Kemudian sebelum kita mengisi juga yang kedua, perlu kita sampaikan bahwasanya format ini yang tertera nama di sini, nama santri di sini, ya ini nama santri, ini format yang lama. Ini format yang lama yang asalnya dulu adalah kita isi dengan menggunakan Google Form. Nah, karena sekarang langsung ke sheet
ke spreadsheet, maka untuk menghemat dan lebih praktis, ini nama santri kita tidak gunakan lagi. Nah, kita hapus saja. Caranya kita kolom C ini kita klik tanda segitiga kecil sehingga semuanya terblok ke bawah ya, ke blok bawah ini, ke blok bawah. Kemudian di sini hapus kolom. Ya, hapus kolom. Nah, sudah. Hapus kolom. Kemudian juga yang kedua ini bulan. Kita blok di kolom E. Kita klik segitiga kecil. Kemudian kita hapus kolom. Nah, sudah hilang. Jadi nama dan bulan tidak ada. Kemudian karena ini punyanya Virus Amira, kita ganti namanya di atas sini ya, di atas sini. Di atasnya ini kita tambahkan satu baris lagi. Kita klik di angka 2 di atasnya tabel ini sehingga terblok. Klik sisipkan. Kemudian baris kita pilih, sisip satu baris di atas. Nah, sudah. Sekarang dari 3, 1, 2, 3. Kita hapus ini. Kita hapus, kita klik di tabel, kita hapus. Ya, nggak ada. Kemudian kita beri namanya, kita cantum di sini, kita berikan di sini, kita tulis nama, nama santri, nama santri. Jadi ini 10 fontnya ya, kita ubah jadi 11 nanti. Ini atas Virus Amira kita blok, kita copy di sini, dan kita masukkan di sini. Ya, nah ini sudah ada, dan kita blok, kita merger, kita gabungkan selnya. Nah begini, fontnya kita buat 11. Ya sudah, kita blok. Nah sudah. Ada juga di sini diberi apa? Diberi kotak juga bisa. Ini mau dikasih warna, nggak boleh. Ya, begini ya. Sudah jadi. Ini untuk format yang baru. Ya. Baik. Setelah ini jadi, kita hapus bulannya dan juga nama santrinya. Cukup santrinya di atas ini saja, nama santrinya satu saja cukup. Baru kita mulai mengisinya. Untuk mengisi di sini ada hafalan manzil, sabak atau hafalan baru, setoran hafalan baru ya. Kemudian tilawah yaumiyah, ikhtibar, kenaikan juz, adab, catatan perilaku akhlak santri, catatan khusus, dan nama muslim atau musrifah ya. Kalau putri ini bisa ditambahi musrifah ya, gini ya. Baik, kita mulai di sini. Untuk hafalan manzil perlu kita pahami bahwasanya hafalan manzil ini adalah hafalan yang sudah lulus UKPJ. Jadi ini menyatakan juz yang sudah lulus UKPJ. Ya. Ini juz yang sudah lulus UKPJ. Jadi kalau mau mengisi hafalan manzil ini, maka santri harus ujian dulu, ikhtibar kenaikan juz dulu. Ya, maka sebelum mengisi manzil, maka mestinya santri ujian dulu ya, ujian dulu. Misalnya
seperti ini 3 juz, 3/4 juz. Nah ini ukurannya 3/4, ini kurang sesuai ya. Jadi hafalan manzil itu dalam bentuk takaran 1 juz ya, per juz. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz dan seterusnya. Tidak menggunakan 3/4 ya, karena 3/4 ini tentu belum di UKPJ kan, karena UKPJ mesti 1 juz minimal. Jadi manzil ini adalah dalam capaian ini ukurannya adalah per juz yang sudah UKPJ. Jadi misalnya ini santri ya, jadi kita coba ulang. Jadi sebelum mengisi ini mestinya santri sudah UKPJ dulu. Jadi diisi tanggal UKPJ. Misalnya hari Sabtu tanggal 7 ya, kelas 7 semester genap. Misalnya santri maju UKPJ ya, misalnya ini, misalnya ujian juz 30 misalnya. Jadi juz 30. Nah, jadi juz 30 ini diisi tanggalnya berapa? Santri ujian juz 30 UKPJ. Tanggal berapa? Tanggal 7 Januari. Ya berarti pas ya, tanggal 7 Januari santri ujian UKPJ juz 30. Kalau mengisi ujian berarti manzilnya belum punya, masih kosong. Ini juga kosong, ini kosong. Ini juga kosong juga. Di bawah ini kosong, ini kosong juga, ini kosong juga. Jadi hanya diisi ikhtibar saja. Ini juga kosong juga. Ini kosong. Ya, catatan khususnya kosong. Musyawarah diisi. Nah, keterangannya ini hasil ujiannya. Hasil ujiannya apa? Misalnya mumtaz. Nah, mumtaz. Nah, berarti tanggal 7 Januari ini Fairuz Amirah Ali ya maju ujian ikhtibar kenaikan juz 30. Hasilnya mumtaz. Ya, ini semuanya kosong. Catatan khusus kalau ada bisa diterangkan, kalau tidak berarti kosong. Nah, kalau sudah UKJ juz 30, nah berarti nanti baru diisi manzilnya. Nah, manzil ini kemudian capaian sabak, hafalan baru, tilawah yaumiyah, kemudian catatan adab. Catatan ini khusus ini diisi setiap tanggal 1 dan 15. Sekali lagi, tanggal 1 dan 15 ini untuk pengisian hafalan manzil, kemudian sabaknya, kemudian capaian tilawah yaumiyah, adab ya, ini diisi tanggal 1 dan 15. Adapun untuk ikhtibar ini diisi setiap kali santri, tanggalnya diterakan setiap tanggal santri UKPJ.
Kalau misalnya diisi sekali, waktunya sama, tanggal 15 misalnya, bersamaan mengisi, menginput hafalan manzil dan sebagainya, maka bisa saja, tetapi nanti tanggalnya UKPJ ini harus tanggal waktu pelaksanaan UKPJ. Baik. Jadi ini tanggal 7 Januari ada UKPJ juz 30 saya Mumtaz. Nah, misalnya ketika tanggal 15 ya, 15 tanggal 15 tanggal 15 Januari ini harinya Ahad ya, 15 karena Senin misalnya, karena Ahad maka ini karena Senin atau Ahad juga masalah ya, di Senin ini Ahad tanggal 15 ini diisi 15 Januari ya, ini Minggu 15 Januari, kelasnya sama, tinggal kita copy, semesternya sama, kita copy. Nah, hafalan manzil setelah santri ini lulus UKPJ juz 30 berarti capaiannya 1 juz, yakni 30. Nah begini, jadi capaiannya manzil 1 juz. Keterangannya bagaimana? Nah, keterangannya ini bisa kita isi dengan misalnya hafalan manzil alhamdulillah, hafalan manzilnya mungkin, atau hafalan manzilnya kurang mungkin, perlu lebih rajin diprojah lagi misalnya. Nah, boleh diisi seperti ini. Contohnya seperti ini misalnya. Nah, bisa diisi seperti ini 11. Nah, seperti ini. Hafalan manzil juz 30 alhamdulillah mungkin. Kemudian sabak atau hafalan baru ini diambil dari setoran setiap hari dari sabaknya. Ini diisi surat, nama suratnya ya. Misalnya ketika tanggal 7 ini UKPJ lulus, kemudian tanggal 8 9 sudah mulai menghafal juz 29 misalnya, maka sabak barunya sampai di mana? Misalnya sampai surat Al-Mulk misalnya, atau kalau dari kanan berarti Al-Mursalat misalnya. Al-Mursalat ayat berapa? Misalnya ayat 5 misalnya. Nah, maka tulis Al-Mursalat 5. Berarti sabaknya sudah sampai di nama surat dan ayat. Al-Mursalat ayat 5. Keterangannya bagaimana? Nah, kita isi keterangannya bagaimana, keterangan sabaknya. Misalnya di sini setoran lancar dan tajwid bagus. Setoran lancar, setoran kurang lancar, atau yang lainnya. Ya, contohnya kita tulis di sini misalnya. Kita isikan di sini misalnya. Nah, setoran lancar misalnya gitu ya. Ukurannya di sini adalah 11. Kita geser. Nah, kemudian tilawah yomiyah ini diambilkan dari rekaman di catatan tilawah santri, ditulis surat, misalnya dari surat sudah sampai ke surat Maryam misalnya, surat Maryam misalnya. Ayat berapa? Ayat 16 misalnya. Nah, keterangannya bagaimana? Kita bisa isikan keterangannya di dalamnya, membaca mandiri, tidak disemak, atau mungkin nanti kalau misalnya ada yang kadang baca sendiri kadang disemak, cara ditulis yang begitu,
atau ketika sampai sudah khatam yang pertama kali misalnya, maka ditulis sesuai dengan keadaan santri. Ya. Tanggal khusus. Ya. Kemudian ikhtibarnya ketika mengisi ini maka ikhtibar tidak diisi, tas serat saja. Nah, kemudian catatan atau adab akhlak santri bisa kita isi. Contohnya misalnya, alhamdulillah dapat mengikuti KBM Halaqah Quran dengan baik, atau perlu motivasi dan bimbingan karena kurang semangat dalam mengikuti halaqah, atau kadang ngantuk dan di halaqah, atau kedisiplinan dan ketertiban dalam mengikuti halaqah perlu ditingkatkan misalnya. Ya, jadi kita isi misalnya di sini. Ini kalau ingin tidak berubah ukurannya bisa pakai tempel khusus, pilih yang hanya nilai. Nah, ini ukurannya tidak berubah, sudah langsung 11 ya. Juga bisa misalnya ditulis seperti ini, contohnya ini ya, juga bisa seperti ini. Nah, begitu bisa. Akhlak yang baik dan semangat tinggi. Ini diperhatikan menulisnya menggunakan ejaan yang benar ya, karena dibaca oleh wali santri, oleh publik gitu ya. Ini asa kecil. Baik. Seperti ini. Kemudian catatan khusus jika ada dituliskan, kalau tidak ada coret. Kemudian di sini adalah nama musyrif musyrifahnya. Baik. Nah, demikian cara mengisinya. Kemudian setelah ini selesai, apabila ada teks yang tertimpa garis misalnya, ya ini mohon kerjasamanya untuk kita rapikan. Ya, jangan sampai ada teks-teks yang tertimpa, tertutupi oleh garis ya, karena tidak bisa dibaca. Yang terlalu lebar juga kita bisa sempitkan supaya tidak terlalu repot untuk melihatnya ya, seperti ini. Nah, gitu. Tanggal 15 selalu diupdate. Yang diupdate apa tadi? Yakni mangzil, hafalan baru, tilawah, kemudian adab ya, dan catatan khusus juga ada. Ikhtibar ya, hanya kita isi tanggalnya adalah tanggal sesuai santri ujian. Nah, misalnya tanggal 25 ujian lagi misalnya, maka kita isi ujian UKJ. Maka ini kita isi tanggal 25. Kita isi di atas ini 25 misalnya. Nah, begini kelasnya sama, kita copy. Semesternya sama. Nah, ini berarti kalau mengisi ujian ini kita kosongi, mangsil kosong, hafalan sabak kosong, keterangan kosong, ini kosong juga. Nah, tilawah juga kosong. Kemudian di sini di ikhtibar ini kita isi. Kita di sini ikhtibar, jadi juz 29 misalnya. Juz 29 misalnya. Gimana hasilnya? Oh, dari penguji memberikan nilai jahit jidan misalnya. Nah, kemudian catatan di sini kode adabnya kosong, kita start saja ini. Ini kita isi nama musyrifahnya. Nah, demikian ujian ini kita masukkan sesuai dengan tanggal pelaksanaan ujian santri. Nah, nanti ketika tanggal 1 Februari ya, kita isi lagi. Februari kita isi lagi. Nanti tanggal 1
kita update lagi. Nah, di sini ya, tanggal 1 bulannya 2. Ini mengubahnya di sini ya, di atas ini dia akan berubah otomatis bawahnya. Nah, di sini kelasnya sama, semesternya sama. Kemudian karena ini santri sudah UKPJ juz 29 di tanggal 25, maka 1 Februari ini dia sudah punya 2 juz. Punya 2 juz. Yakni juz 30 dan 29. Bagaimana keadaan hafalannya? Ya, misalnya mangzilnya di sini contohnya misalnya kurang mungkin, perlu dimerojah lagi misalnya, bisa diterangkan. Ini bisa diubah menjadi 11 menimpa. Nah, seperti ini. Kemudian hafalan sahabatnya sampai mana? Oh, sudah sampai Al-Qiyamah misalnya. Al-Qiyamah. Kita masukkan nama surat dan ayatnya. Misalnya ayat 10 misalnya. Kemudian bagaimana setorannya? Misalnya setorannya lancar. Ya, setorannya lancar misalnya. Bisa kita isi setoran lancar. Kecil kita besarkan jadi 11. Kemudian tilah yumiyahnya misalnya sudah sampai ke mana? Misalnya sudah sampai surah Al-Mujadalah misalnya. Ayat 10 misalnya. Ini dan keterangannya bagaimana? Misalnya keterangannya membaca mandiri, tidak disemak oleh teman dan lainnya. Nah, membaca mandiri di Quran 11. Kemudian ikhtibarnya, maka ini kita kosongkan. Serat kosong di strip saja, jadi strip. Nah, baru ini kita isi adab dan akhlaknya. Misalnya, alhamdulillah dapat mengikuti halaqah dengan baik misalnya. Kemudian satu juga ada misalnya di strat saja, kemudian ditulis nama mushafnya, tinggal copy paste. Begini kita isikan, sangat mudah insyaallah taala ya. Caranya seperti ini. Jadi ketika ujian maka dicantumkan tanggal ujiannya, tanggal berapa. Setelah ujian baru nanti muncul di sini mangzil. Jadi mangzil ini ukurannya adalah juz, 1 juz, 2 juz dan seterusnya. Setelah melalui proses ujian kenaikan juz. Ya, kemudian hafalan baru ini adalah nama surat dan ayatnya sampai berapa, ayat terakhir yang disetorkan di sabaknya. Ayat yaumiyah Allah terang dari buku dari lembar catatan. Kemudian ini insyaallah sudah selesai. Demikian kita sampaikan. Dan paling akhir, agar kartu ini lebih mudah dilihat oleh wali santri, kita bisa beri warna supaya tidak merubah ketika membaca. Dari sini baris ketiga sampai sini baris keempat ya, nggak urut. Maka kita bisa beri warna, kita blok dari
angka 6 ini kita tekan Ctrl dan Shift dan kita pilih blok yang kita mau sampai sini misalnya ya. Blok di sini sampai batas tabel. Ini sudah kita blok. Kemudian di klik format. Kemudian kita klik warna alternatif. Nah, di sini headernya kita beri warna putih saja. Putih ini karena di kolom 6 ini ya. Putih. Warna 1 misalnya kita beri warna yang tipis, jangan yang tebal ya, tipis misalnya ini. Nah, kita klik maka sudah jadi seperti ini. Dan kalau dibaca dari sini dia akan lurus mengikuti yang warna putih ya, tidak akan menggok ke data yang di bawahnya ya, karena berwarna. Begitu juga kalau ketika membaca warna ini, maka nanti di data di sini tidak akan keliru karena urutan warnanya sudah ada. Baik, ini cara pengisiannya, insyaallah sangat mudah ya. Semoga bisa kita isi sesuai dengan petunjuk yang ada ini ya, agar semuanya sama pengisiannya. Kemudian yang akhir, ketika ada yang tertimpa seperti ini misalnya ya, ini seperti ini bisa dibuat di bawahnya ini enggak tertimpa ya, seperti ini. Kalau kadang dia tertimpa gitu ya, timpa. Nah, seperti ini ya, tertimpa seperti ini. Nah, ini biasanya kalau terlalu panjang ini bisa diklik, diklik, kemudian format pengemasan, dikemas ya, dikemas. Nah, dia akan di bawahnya jika terlalu panjang tulisannya. Baik, ini yang kita sampaikan. Terima kasih. Semoga Allah mudahkan kita semuanya. Wa barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.